Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun yang akan kami jelaskan di pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan dengan diferensiasi proses. Yang pertama, memahami diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Guru memahami apakah peserta didik belajar mandiri atau kelompok, identifikasi kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana peserta didik belajar atau gaya belajar. Guru harus bisa memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, aspek pembelajaran berdiferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bagaimana peserta didik akan memahami dan memaknai informasi yang dipelajari. Aspek proses bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara individual, termasuk dalam hal membangun pemahaman, mengembangkan minat, dan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Contohnya, menggunakan metode pengajaran, yaitu ceramah, diskusi, dan simulasi. Memberikan aktivitas, yaitu proyek, penelitian, dan presentasi. Dan menilai dengan cara yang berbeda, yaitu ujian tertulis dan tugas proyek dan presentasi. Strategi penerapan diferensiasi proses. Yang pertama, menggunakan kegiatan dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Setiap peserta didik didukung untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan yang sama terhadap materi yang diberikan guru. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu. Guru mendukung peserta didik untuk mengeksplorasikan beragam materi yang dipelajari agar menarik minat peserta didik. Yang ketiga, membuat agenda individu. Membuat tugas baik dalam kelompok atau individu untuk dikerjakan peserta didik dengan memberikan durasi waktu untuk menyelesaikannya. Yang keempat, variasi lama waktu pengerjaan. Memberikan dukungan kepada peserta didik agar memanfaatkan waktu untuk memahami materi dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan baik. Strategi penerapan diferensiasi proses. 5. Mengakomodasi gaya belajar. Akomodasi gaya belajar seperti visual dan kinestetik dapat membantu peserta didik untuk memahami konten materi yang diajarkan. 6. Pengelompokan peserta didik. Kegiatan ini membantu peserta didik untuk menyesuaikan diri saat proses pembelajaran, baik pengelompokan peserta didik berdasarkan kesiapan belajar, minat, ataupun kemampuan peserta didik. Dan berikut contoh diferensiasi proses. Yang pertama, bagi peserta didik yang membutuhkan bimbingan, pendidik perlu memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan memberikan bantuan saat mengerjakan tugas atau soal. Yang kedua, bagi peserta didik yang cukup mahir, pembelajaran dapat diawali dengan modeling, kemudian praktik mandiri, dilanjutkan dengan peninjauan ulang atau review kembali. Yang ketiga, bagi peserta yang sangat mahir, pendidikan dapat memberikan pertanyaan pemantik untuk tugas mandiri yang lebih kompleks dan lebih menantang. Peran pendidik dalam proses diferensiasi. Yang pertama, memahami kebutuhan peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, minat, bakat, dan latar belakang peserta didik. Yang kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi semua peserta didik. Yang keempat, memberikan umpan balik yang bermakna.
Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.